Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Angku Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Di pagi Jumat Mubarakah ini mari kembali kita segarkan rohani kita dengan mengembalikan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Penguasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk kita semua. Mudah-mudahan semua rahmat, karunia, nikmat yang telah Allah berikan bisa kita syukuri setiap saat dan keadaan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan terhindar dari sedikit yang hanya dari sedikit yang bisa bersyukur. Jadi kita ini terhindar dari orang-orang yang kufur dan masuk kepada kelompok orang-orang yang bersyukur. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat yang ke-48 dari surah Al-Baqarah, kajian tafsir subuh kita kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Takutlah kamu pada suatu hari, pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Jadi Allah memperingatkan kepada orang-orang Bani Israel yang ada pada waktu turunnya ayat ini agar mereka kembali ke jalan yang benar, balik kepada jalan yang benar, daripada tasasik dari jalan yang benar, lebih baik tersesat kepada jalan yang benar. Agar mereka kembali kepada jalan yang benar, mengikuti agama Allah yang telah disempurnakan dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan jalan itu mereka dapat menjaga diri mereka dari azab hari kiamat, yang tak akan dapat dibendung oleh siapapun juga. Tak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari azab itu kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa serta mengikuti syariat dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini diperintahkan untuk takut. Takutlah kamu akan suatu hari, di mana pada hari itu
tidak ada seorang pun yang dapat ya membela, membalasi, ya menolong ya yang lain dengan sedikit pun. Nah, maka dalam ayat ini dijelaskan pada hari kiamat nanti tak seorang pun dapat memberikan pertolongan kepada orang lain agar terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing, dan setiap orang bertanggung jawab atas amalan perbuatan karajo selama hidup di dunia. Seseorang juga tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, dosa istri tidak akan terpikul oleh suami, dosa suami tidak akan terpikul oleh istri. Walaupun dia bersedia untuk memikulnya. Nah, hal ini ya menegaskan ya bahwa tidak benar ya anggapan mereka bahwa keutamaan yang dimiliki oleh orang Bani Israel ini akan dapat memperoleh syafaat ya. Dek nenek moyangnya keturunan Nabi, hanya anak keturunan Nabi, ya nak, Allah dapat syafaat ni, Allah dapat penolong. Ndak. Ya. Ndak dapat istilahnya rekomendasi tu, ndak dapat ya surat-surat sakti. Ndak dapat remisi, ndak dapat keringanan. Ya. Jadi anggapan itu tidak benar. Kalau awak keturunan umpamanya orang-orang apa, maka ya awak akan mendapat semacam pertolongan, ya semacam rekomendasi keringanan, dek disabui nenek moyang awak ikut. Karena yang dapat memberikan pertolongan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan memperoleh syafaat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan syafaat itu ya adalah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 164. Ya. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Ya, masing-masing awak membawa ya amalan surang-surang. Ya. Wa in tad'u ya musqalatun ila himliha la yu'malu minhu syai'un walau kana dza qurba. Ayat Allah dalam surah Al-Fatir, surah Fatir ya, ayat yang ke-8 balik. Jika seseorang dibebani beban berat dosa ya orang lain ya untuk memikul bebannya, panggil orang lain untuk memikul bebannya, tidak akan dipikul untuknya sedikit pun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabat. Ya, kalau tetangga orang rajin sholat, awak panggil ya, tolong ambo, tidak bisa. Karena di akhirat itu awak bawa amalan
Surang membawa catatan amal surang ala nafsi awak di sinan. Nah, walaupun peringatan ini ditujukan kepada Bani Israel, di dalam tafsir ini disebutkan, namun berlaku juga bagi umat Islam, agar mereka selama hidup di dunia berusaha mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar kelak pada hari kiamat terhindar dari azab Allah. Caranya ialah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan melaksanakan syariat-syariatnya. Jadi wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun ya darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Cara wawa ingin manabuh ya, Anda bisa di akhirat kelak ya. Al yauma ya al yauma la yanfa'ul malu wal banun. Hari itu tidak ada manfaat ya, mal, harta-harta yang awak kumpulkan, anak-anak yang awak bangga-banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali masing-masing ya datang menghadap Allah dengan hati yang berhasil ya, menghadap Allah dengan hati yang berhasil. Balur memahami hadis idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, jika mati anak cucu Adam tak putih segala amal kecuali 3 perkara. Nah 3 perkara ini wakaf jariyah enak, sedekah jariyah kan wakaf tuh ya, kemudian alai ilmu yang bermanfaat ya, kemudian doa yang saleh. Nah iko suwarnonya pada hakikatnya bukan amalan anak, bukan amalan orang lain, sedekah jariyah, anak yang ilmu yang bermanfaat, wajan ilmu orang amalkan lo kan, itu kan jadi amalan orang. Tapi pada dasarnya adalah amalan kita. Jadi kalau awak menunjukkan orang yang elok-elok di karajuan orang itu amalan awak. Nah, pahala orang mengarajuan itu dapat pulo di awak yang lah majan. Enak. Yang amalan orang itu atas dasar ilmu pengajaran dari awak tidak akan berkurang sedikit, tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam surat atau ayat kursi disebutkan juga kan? Ya. Nah, di dalam surah ayat kursi ya, ayat kursi itu disabian. Disabian man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Bahwa tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin Allah. Hanya diberikan kepada Rasul. Maka banyak-banyak awak membaca salawat Nabi, insyaallah syafaat dari Nabi dapat dia. Ya, iku umatku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian orang-orang ya yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala lagi syafaat, salah satunya orang yang al-hafiz, orang yang hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an dia gih 10 sampai 5 balik ya, kurang untuk dia gih syafaat dari orang yang hafiz. Enak. Untuk orang tuanya dipasangkan mahkota, kepadanya dia gih syafaat.
Sialah yang dia. Mungkin guru ngajinya dulu, ya, orang tuanya, saudaranya, enak. Orang yang pernah berbuat baik kepadanya, dia syafaat. Ya. Jadi orang yang dia syafaat itu orang-orang yang kan sebenarnya tidak cukup amal. Kalau cukup amalnya tidak perlu dia syafaat. Hanya bisa langsung masuk ke dalam saruku karena amalnya lebih banyak. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang tertentu ya tidak cukup amalnya, untuk mendongkrak amal itulah dia syafaat. Dia syafaat. Dia pertolongan. Ibarat model kah anak dapat konten tujuannya. Enak. Istilahnya KKM gini itu pada tuh. 8. Anak gue elok. Alai. Akhlaknya elok, mungkin dia sakit, dia apa-apa, aduh pagi pertimbangan, dia gizalah nilai KKM, lulusnya, ya, model itu pula lah, kira-kira nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan di dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Hanya main diri surang-surang. Ya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Padahal selama hidup dunia saudara aku lah. Ya, saling tolong menolong, saling apa, ya. Tapi kadang tolong menolong aku kan dalam kayak masalah dunia saya banyak. Dalam masalah akhiratku kurang enak. Kalau di Sarayu, pergi ke kuburan, tiba ke Malangan, ya, tiba sakit. Tiba karaju bagi liran umpamanya kok di parak di sawah, tiba hari bayak baralik dan lain sebagainya, kumpul sama-sama, ya kan, tolong menolong. Tapi dalam masalah akhirat untuk kasarugo jarang yang bisa untuk mengingian. Lebih gadang sagan leh, enak. Sabi kok tasingguang, sabi kok lain kamu muncul. Ya, padahal lo nado apa-apa le no. Yang penting bagi awak menyampaikan. Ya, diterima tidak diterima, itu lain persoalan. Tentu dengan cara yang dengan hikmah lah, ya, dengan cara yang santun. Ya, tapi harus disampaikan. Wa ummihi wa abih. Manusia lari dari ibu dan ayah bapaknya. Ya, ibu dan bapak lari. Biasanya seketik hama mandi ayah enak. Ada yang menimpi sekali. Di akhirat nak. Ya, awak membawa amal surang-surang. Dan dari istri dan anak-anaknya, wa sahibatihi wa bani. Ya, dari istri atau suami dan anak-anaknya, ya, sayang bana bini wa, sayang bana laki wa, ya, anak-anak wa, ya, di akhirat kelak, ya, tidak akan ada gunanya, ya, kalau amal masing-masing tidak mencukupi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang, ya, dari, ya, masing-masing, ya, mempunyai urusan yang akan menyibukkannya. Ya, awaklah sibuk surang-surang, ya, menyamaikan diri masing-masing. Apalagi pada hari kiamat kelak, ya. Orang yang hamil tak tahu bahasanya hamil dah. Dek huru hara hari kiamat. Dek huru hara kiamat. Kiamat itu luar biasa. Orang lah bentuk mabuk saja.
untuk kehilangan pangana, lari kemari menyelamatkan diri. Ndak yo akan bisa selamat karena dia mai kadang iko hancur sadolai orang hidup mati sadonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil pelajaran ya dari ayat yang kita baca ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan amal kita dan menyempurnakannya, ya, mencukupkan dan menyempurnakannya. Maka di dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannata ahadun min amalihi, ya, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Hadis sahih. Bahwa seseorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Ya. Amal awak baralah hendak dibanding dengan rahmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit hari hujan ala jadi alasan ndak pemusalu uzur. Enak. Banyak alasan dia awak. Ya namanya awak manusia model itu. Ya, banyak alasan ya. Kemudian ya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya ndak ada dayo, ndak ada udah upaya kecuali hanya diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya minta itu ya hidayah iman kekuatan ya, iman dan Islam. Kecuali dalam hadis ini disebutkan seorang itu masuk ke dalam surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya betul rahmat dari Allah. Ya, kalau ndak dia rahmat ya Allah awak ndak jago loh. Ya. Awak ndak bergerak ya. Batang tubuh awak kadang untuk ambil wudu semalaman hari dingin mah ancak baguluang le salimui enak di kamar model itu ya. Kemudian doa awak ya, Allahumma taqabbal minna du'aana, minta tolong awak kepada Allah diterima amal awak. Seketik doa awak, seketik amal awak, kurang samparono ruku awak, kurang samparono sujud awak, bacaan indak samparono ya, khusyuk ya, kadang kacau loh, enak. Maka Allah lah yang mencukupkan dan menyempurnakannya. Itu dalam doa itu yang panjang itu. Allahumma taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'abudana. Akhirnya wa min taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Wa min taksir itu amalan-amalan yang kurang samparono enak ya, kurang gerakannya, kurang bacaannya, kurang khusyuknya. Mudah-mudahan Allah terima juga Allah cukupkan juga, Allah pandang sempurna juga. Mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan dengan penuh ya keikhlasan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, wallahu alam. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.